gimana kita lanjut pembahasan kita lagi? Iya, ini kita mau ngomongin Quran lagi nih Ustaz. Ya, jadi kita akan 1 bulan insya Allah kita akan ngomongin Quran. Betul. Dan terutama soalan tadi ya, seni adalah seni. Seni adalah seni. Seni adalah seni, hidup adalah hidup. Ya, no matter what it is. Ya. Seni. No matter what it is what it is. It is what it is, Saudara. It is what it is itu artinya apa sih? Ya itu adalah itu. Terus kenapa orang bilang it is what it is? Iya itu artinya. Kayaknya itu artinya gini, ya udahlah ya gitu. It is what it is. Maksudnya gitu. Apapun yang terjadi padanya, ya itulah yang udahlah terjadi ya, padanya. Oke. Apapun kehendakmu, itulah yang terjadi. Oh, aku tahu artinya dalam bahasa Indonesia. Apa tuh? Sudahlah. Itu it is what it is. Iya, sudahlah. Oke, terus gimana nih ceritanya? Ya, jadi aku kemarin ngelihat ini by the way aku juga ngomong ke teman-teman jangan lupa untuk share program-program ini ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu kalau kita tiap hari insya Allah akan ngobrolin soal Quran selama bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman semuanya silakan share sebanyak-banyaknya. Betul. Kita gitu. setiap asar akan ngobrolin soalan Quran dari bidang apapun dan yang pasti adalah karena Ramadan ini bulan Quran. Sebenarnya kalau kita nggak ngapa-ngapain aja itu pasti Allah akan memberikan benefit kepada kita berupa Al-Quran. Oke. Artinya benefit yang didapat oleh orang-orang Muslim di masa Rasulullah adalah mereka sangat appreciate dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Contoh misalnya ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa didatengin guru untuk ngajarin pas bulan Ramadan, guru Quran. Oh, Jibril. Oh. Jadi Jibril setiap Ramadan itu mendengarkan bacaan Rasulullah dari awal sampai akhir. Lalu kemudian ngasih tahu Rasulullah kalau ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan dari Allah tentang makna satu ayat atau mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Itu adalah setiap bulan Ramadan. Dan menjelang wafatnya Rasulullah, Jibril itu bukan hanya sekali tapi 2 kali datang untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi artinya adalah Rasulullah aja itu punya benefit di bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Harusnya orang-orang Muslim juga akan punya banyak sekali benefit di bidang Al-Quran pada bulan Ramadan kalau mereka benar-benar pengen. Dan kita insya Allah nyediain itu. Ya, insya Allah. Jadi pokoknya asar nih pergi ke masjid, lalu kemudian pulang dari masjid, lalu kemudian masuk ke rumah sudah ada kita yang menanti. Dari kita menanti menemani berbuka kalian. Biar makanan semakin lezat. Mungkin ya. Itu tergantung duit mereka. Ya kalau duit mereka ya. Tapi kalau lapar tuh ditambah melihat orang tercinta gitu kan pasti kan. Mungkin. Kalau mereka mencintai kita. Kalau mereka mencintai kita cinta. Ya insya Allah mencintai. Kalaupun haters yang komen kan katanya bahan bakarnya sama. Oh ya benar. Karena kebanyakan lovers itu ya konversi daripada haters. Karena aku kan juga begitu. Gitu. Aku kan gak suka sama Islam. Akhirnya malah mencintai Islam. Berusaha mencintai Islam. Yang dulu juga benci antum sekarang mencintai antum kan insya Allah. Belum tahu aku. Belum tahu. Tapi aku dulu membenci Song Hye Kyo juga. Jadi mencintai Song Hye Kyo. Iya, tapi dia nggak tahu mencintai aku atau tidak. Pasti enggak sih, Tas. Iya. Jadi ngomong soal cinta. Oke. Ngomong soal cinta, di dunia barat itu terkenal banget istilah love is love. Tapi kalau it is what it is adalah sudahlah. Sudahlah. Kalau ini love is love, cinta ya cinta aja udah. Oh, maksudnya jangan dibebankan ada atribut lain pada cinta. Okay. Cinta itu ya cinta. Jadi kalimat ini sering muncul kalau Ustadz pernah lihat parade LGBT, parade feminis. Oke. Coba lihatnya potret-potret poster yang mereka bawa. Love is love. Love always win. Love is win. Love always prevail. Iya, love always win kayak gitu. Jadi kayak meninggikan cinta sebagai dalil bahwa inilah yang harusnya kita jadiin patokan. Betul. Jadi ya kalau itu cinta, makanya sering muncul kalimat tanyakan pada perasaanmu. Ya kan, tanya hatimu. Padahal itu hadis loh itu. Apanya? Istafti kolbak. Artinya apa? Minta fatwa pada hatimu. Nah, kata kolbak ini nanti coba Ustadz bisa jelaskan lebih dalam. Karena berarti ini sama dengan yang dipakai sama mereka. Cuman untuk hal yang berbeda kan. Hatiku menyukai sesama jenis. Berarti kan ini yang harus aku lakukan. Kamu kan suka sama istrimu nih. Oh iya, aku mencintai istriku sebagai seorang suami. Tentu saja, aku juga mencintai anak-anakku. Apa yang kamu rasakan adalah love. Dan itulah yang aku rasakan pada yang sesama jenis ini. Betul. Jadi seolah-olah dia ingin bilang kalau kamu boleh, kenapa aku nggak boleh? Betul. Gitu. Kan ini cinta yang cinta juga. Maksudnya ya aku tuh sama aja kayak kamu. Cuman beda kepada siapanya beda. Itu sama kayak ada orang love is love ini kan no matter what the gender is, tapi juga agama, religion. Lah ini sama aja kamu suka sama muslimah, kamu suka yang jilbaban, kamu suka yang cadaran, mungkin yang suka yang rambutnya pirang, ada yang suka. Ini masalah selera aja gitu. Love is love gitu. Jangan dipaksa. Nah, makanya kalimat-kalimat kayak ikuti kata hatimu, kita nggak pernah salah. Iya kan ya.
Ya itu yang terjadi. Ini lagi rame. Ini cowok mau cowok? Enggak, cowok cewek. Ini ketika aku ceritain di materiku tentang kisah ini sih aku namain dia Cinta, yang ini aku namain dia Einstein. Ini Cinta, ini Einstein. Mereka jadian, tapi ternyata awalnya mereka ini film Indonesia. Enggak film, Tat. Ini kisah yang aku bangun kalau presentasi kan. Storytelling. Oke. Cinta dan Einstein jatuh cinta. Ya, kemudian kan kalau depan tuh nggak mungkin aku storytelling. Maksudnya aku ceritain kalau Cinta tuh deket sama si Einstein. Lama-lama muncullah perasaan cinta. Ketika ditembak, cintanya bingung. Terima nggak ya? Karena apa? Ternyata satunya non Muslim. Einstein ini non Muslim. Nah kemudian dia tanyalah kepada temannya sang ahli gibah. Di mana ahli gibah ngomporin. Ya. Kenapa gue gak kepikiran ya? Kayak ngomongin orang padahal diri sendiri. Iya terus selalu kan gitu. Udah ikuti kata hatimu. Cinta gak pernah salah. Silahkan gini deh. Kan kejadiannya mereka ketemu di Indomaret. Emang kamu yang minta ketemu dia? Emang kamu yang minta rasa itu muncul? Di Indomaret kan ada berapa puluh orang. Kenapa cuma dia yang kamu naksir? Karenanya kan itu semua Tuhan yang ngasih. Maka Tuhan gak akan menghukum atas sesuatu yang dia kasih. Semesta sudah memberimu tanda. Iya. Maksud kan Tuhan yang ngasih. Iya kan Tuhan gak mungkin hukum. Ada orang lahir kekurangan di kakinya misalkan. Atau gak mendengar. Tuhan gak mungkin menghukummu atas sesuatu yang dia yang sediakan gitu kan. Nah, itu sering terjadi. Karena ini semua adalah takdir. Betul. Di antara ribuan orang yang mampir ke toko, masa lu ketemu sama dia? Di antara semua orang yang lu temuin, masa lu love at first sight? Iya. Berarti semua udah semestakung lah gitu. Nah, menariknya ada satu film Korea, kita tonton adegannya sedikit. Ini yang bisa menggambarkan betapa absurdnya cinta. Aku tahu nih apa. Sonu, ya The World of the Married. Mungkin buat yang nggak tahu, ini pasangan yang sudah menikah, Sonu dan Teo. Sonu dan Teo ini yang main ini ya, yang main Squid Game. Squid Game enggak, bukan. Bukan, ya ampun, untung bener-bener ngeliat orang Korea kayak kucing ya. Bener-bener. Terus Teo ini punya istri. Sonu. Sonu ini dokter, Teo ini sutradara. Dia bermain sebagai sutradara, ini dokter. Kehidupan mereka ya sempurna, rumah bagus, anak udah remaja, tumbuh dengan kayak gak ada yang kurang satupun. Ini artis pasti. Nah, Dakyong ini bapaknya investor. Jadi untuk awalnya si Teo ini deketin bapaknya, lama-lama jatuh cinta. Akhirnya jadi selingkuhan. Padahal kayak gak ada kurang-kurangnya ini. Nah dialog akhirnya muncul di salah satu scene ya. Ini bahkan saat nonton aku langsung di kepala gini, bakal gue potong bagian ini. Kenapa? Karena ini menarik ya? Ini menarik dan ini bab Gorizah banget. Gimana coba sampaikan kepadaku. Dia berdialog nih si Teo sama temannya. Kita tonton videonya, temennya mempertanyakan. Ada. Jadi temennya ini ibaratnya gini, gue tuh ngerti semua perselingkuhan lu. Kan gue teman lu. Maksudnya lu mau sampai kapan gitu loh. Nah, temennya baik nih. Temennya ini intinya gak mau merugikan semua hal. Dia tuh juga gak yang, jadi pas dia mau selingkuh ya gue dukung. Tapi gue juga mikirin perasaan istri lu. Maksudnya kayak lu gimana. Jadi kayak dia biasalah teman-teman yang gak mau cari gara-gara gitu ya. Kita lihat videonya berikut ini. 언제까지 속이려고 그러냐 너? Ini sini gak apa. 이제 그만 선우한테 사실대로 말하고 상황을 정리해야 하는 거 아니야. 선우가 아는 순간 모든 게 끝이야. Dia takut 당장 dicerain. 이혼하자고 나올 게 뻔한데 어떻게 말해? 준영이도 못 보게 할 거고. Yunjung anaknya Junyoung. 선우가 없는 내 인생은 상상할 수도 없어. 하루라도 빨리 여다경 정리해 그럼. Ya kan bener kan? Akhirilah kalau gitu sama selingkuhan lu. 아니다. 난 말해도 이해 못할 거야. 뭐가 이렇게 복잡한데? 걔랑 있으면 아직 내가 살아있는 것 같아. Iya. 창작자로서 막 영감이 막 떠올라. 애틋하고 소중하고 사랑해. 아직 선우는 당연히 선우도 사랑하지. 뭐야 그게? 사람 마음이라는 게 하나가 아니잖아. 결혼했다고 해서 사랑이라는 감정이 차단되는 게 아니라고. 선우를 사랑하는 감정과 다경이를 사랑하는 감정이 서로 다른 색깔인데 내가 미치겠는 건 두 사람을 동시에 사랑한다는 거야. 이게 웬 궤변이냐? 두 사람을 동시에 어떻게 사랑해? 너 너무 뻔뻔한 거 아니니? 이해 안 되지. 그게 어떻게 가능하냐 싶지. 근데 겪어보고서는 몰라. 난 진심이라고 둘 다 안 돼. Nah,
Solusinya cuma satu. Apa? Asyhadu. Enggak, belum. Ya masuk Islam tapi tetap selingkuh. Karena kan juga bisa dinikahin. Apanya? Kan bisa dinikahin. Iya, banyak juga enggak mau, Tat. Iya sih. Iya kan, banyak yang saling memilih selingkuh walaupun udah. Tapi ngeri. Argumennya ngeri. Argumennya ngeri, Tat. Ya. Nah, ini argumen yang bikin murka semua karena ini argumen yang enggak keterbantahkan bagi orang yang selama ini ikut perasaannya kan. Ya. Maksudnya gini, semua orang tanpa agama berdalil dengan perasaannya. Sekarang kenapa lu nyalahin seorang cowok yang dia tuh juga ya gue ikut perasaan gue kok. Ya. Maksudnya ya tadi ketika balik ke love is love ya ini cinta. Ya. Maksudnya kenapa lu masalah gitu? Lu mau gue maksain diri gue untuk nggak mengingkari untuk mengingkari hati gue. Iya. Lu mau gue berbuat tapi gue tersiksa. Iya. Bukannya lu yang bilang bahwasanya gue harus follow your heart. Iya, benar. Jadi kayak itu kan ini tuh memakan pendapat mereka sendiri sebenarnya. Di saat semua orang bilang aku mau lakukan apapun yang aku mau lakukan. Tapi di sini mereka nggak terima. Dia nggak terima. Ya aku mau ngelakuin sesuatu yang ini gitu. Tapi kan mungkin orang bilang itu melanggar hak istrimu yang kamu udah nikahin. Ya kan gue juga nggak pernah minta untuk melanggar hak ini terjadi aja gitu. Jadi siapa yang ngasih perasaan ini? Iya. Jadi gitu. Makanya bilang lu nggak bakal ngerti. Ya itu kan sama kayak orang punya kelainan macam-macam. Ada orang yang FWB. Bagaimana mungkin orang bisa berhubungan? FWB itu apa? Friend with benefit. Jadi dia bersahabat tapi bisa ngapa-ngapain. Dan dia nggak sampai ke tahap cinta. Itu kan ada kayak, maksudnya gimana sih gitu? Tapi kan gimana sih? Bilang, ya mungkin aja terjadi. Apa nggak kayak orang-orang tuh pengen enaknya terus dia buat istilah sendiri nggak sih? Nah itu menariknya. Jadi aku bilang gini, kalau gitu, kalau ngomongin soal love is love, maka orang pacaran bisa jadi karena cinta. Ini kan sering jadi dalil kan? Kalau kamu memang sayang sama aku. Iya, kamu terima cinta aku atau enggak ya? Kamu nembak aku dong, jangan digantung. Ya, kalau kamu percaya sama aku, kamu harusnya bisa dong melakukan apapun yang aku inginkan. Pacaran lah mereka, ya kan ya. Tapi di sisi lain, ketika orang berpacaran lama, ada kalimat muncul. Kalau kamu sayang sama aku, kamu cinta sama aku, iya, kamu nikahin aku. Jadi cinta itu sebenarnya apa gitu? Karena dia bisa jadi faktor orang pacaran, dia bisa jadi faktor orang menikah, iya kan ya? Ataupun jadi faktor orang nggak menikah. Ataupun jadi faktor orang selingkuh. Makanya aku tuh lucu ketika ngeliat ada orang pacaran nih, terus cowoknya selingkuh, dia marah. Iya sih. Kok kamu selingkuh? Kan dia kan udah latihan. Maksudnya dari awal juga sama kamu nggak ada komitmen. Nggak ada komitmen. Landasannya pacaran tuh kan cinta. Iya. Ini juga kan aku cinta. Apa bedanya? Wah, aku dapat dalil baru. Atau tuh kalau lucu aja, Tan. Kenapa lu emosi? Sejak awal lu pacaran itu kan karena cinta. Betul. Maka dia kan ngelakuin hal yang sama karena cinta. Sejak awal dia ketemu sama lu tidak sengaja. Ini juga tidak sengaja. Dia nggak pengen ketemu lu juga. Takdir menentukan. Ini takdir juga. Apa bedanya? Sama, misalkan dia udah menikah pun sekaligus sama. Lu menikah kalau karena cinta doang, iya dia selingkuh juga bisa karena cinta. Jadi jika karena cinta ya, maka cinta ini bisa membuat segala macam, bahkan sampai hal level tadi LGBT tadi. Kenapa lu bingung ketika dia mencintai tadi? Emang bisa orang mencintai dua orang? Ya bisa aja. Orang mencintai yang lain aja, yang sesama jenis aja bisa. Mencintai kucing aja bisa. Bisa. Nah makanya itu akan lead to others, ya keanehan-keanehan di dunia tentang penyimpangan yang semua alasannya sama. Ya aku sukanya sama bantal gimana dong? Sodom ya, masokisme. Aku sukanya sambil mukul-mukul gimana dong? Sama mayat. Sama mayat gimana dong? Froterisme apa? Aduh ada tapi lupa aku saking banyaknya. Ini aku nyari kayak 10 sekian kelainan di gangguan seksual gitu. Maka ini yang ngebedain kita sama mereka sebenarnya, Tat. Aku rasa Quran itu menjadi penyelamat betul karena Quran itu isinya rules. Aku rasa gitu. Jadi kalau kemarin kita ngomongin Quran itu ngasih petunjuk, tidak hanya itu. Dia juga kasih aturan gitu loh. Betul. Jadi nggak cuma bilang lu harus ke sana ya, tapi lewat jalan sini. Iya, lewat jalan sini. Karena orang bilang banyak jalan menuju Roma, tapi tidak bagi Quran tidak gitu loh. Ada jalan-jalan yang dibolehkan, ada yang tidak. Rules is rules. Nah itu yang membuatku merasa kalau nggak ada ini, gila orang. Betul. Jadi gini, lu bisa mencintai siapapun. Makanya ketika aku bawain materi soal membaca dalam gelap, bab soal LGBT, aku bilang, I don't care, kamu mau suka sama mau lawan jenis, mau sesama jenis, mau kaleng, mau kucing, mau terserah, itu kan dalam pikiranmu. Tapi rules is rules gitu. Nah itu yang bikin kita tuh beda. Karena manusia tuh kalau diikutin kepalanya tuh liar banget. Makanya tadi dia bilang, dia kan bilang, emang kalau pikir kalau udah menikah orang berhenti mencintai? Ya, emang enggak. Betul. Emang enggak, makanya aturan itu harus ada. Kalau enggak orang bisa ngelakuin sebebas-bebasnya. Apapun. Kan? Betul. Padahal kebebasan orang yang satu itu pasti akan bertabrakan dengan kebebasan orang yang lain. Nah betul. Nah kemudian angry is angry ini misalkan. Ini juga perasaan kan. But rules is rules. Makanya kan
yang diajarin tuh cara antum selalu bilang Al-Quran tuh ngajarin cara merespon kan. Betul. Perasaan mah muncul aja. Orang nggak bisa dipaksakan. Dan itu manusiawi. Cinta pun manusiawi. Betul. Bahkan di titik orang sudah menikah pun sama kayak aku masih merasakan itu pada Song Hye Kyo tadi. Song Hye Kyo. But rules is rules. Iya. Betul. Nanti aku suruh syahadat dulu dia. Sebenarnya sebelum rules, awareness is awareness. Tahu diri. Oke. Hate is hate sama juga. Aku sampai bilang, lu nggak bisa cinta semua orang. Lu bisa benci satu orang dan itu it's okay ya. Dan lu ketika sakit hati itu wajar sebagai manusia dan gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Yang salah kalau lu merespon dengan cara yang tidak salah. Adil kayak gitu misalkan. Jadi aku bilang ada loh orang yang aku tuh benci cuma karena aku benci dia aja. Ya, betul. Dan it's okay. Dan banyak ya. Cuman maksudku itu gak membuat aku berlaku tidak adil kepada dia dan lain-lain karena ada aturan, ada rules is rules. Like is like juga sama. Kemudian good is good juga sama. Jadi jika kita mau ikut perasaan menurutku Ustadz ya, ini karena kita hidup ketika ngikutin perasaan. Betul. Itu benar-benar liar Tat. Kita bisa ngelakuin dan berpikir semua hal yang terbaik. Itulah yang menjadikan menurut aku ya. Semua negara tuh jadi punya standar berbeda. Betul. Apa yang baik buat sebuah negara beda sama negara ini ini karena ikut perasaannya kan. Nah, ketika itu berbenturan gimana dong? Betul. ketika orang dengan budaya Amerika yang bebas misalkan, terus dengan budaya Brunei misalkan, yang serba tertutup ya. Lalu yang benar yang mana? Kan kalau ikut perasaan jadi susah. Nah, aku langsung kasih tawaran. Aku bilang gini, Muslim itu memang harus ikut Al-Quran. Dimana Quran itu ada ngasih rules. Tapi bisa kok, kamu mau nggak tahu caranya agar kamu bisa hidup bebas? Ya, sebebas-bebasnya. Ada caranya. Nah, ini ada cuplikan video, nanti tolong di blur dan di chipmang aja ya. Videonya. Kita coba lihat videonya berikut ini dari yang mengaku ateis. Konsep kebahagiaan gua itu adalah pada saat kita bisa hidup di dunia ini dengan menjadi diri kita tanpa harus terbebani oleh apa kata orang gitu. Oke. Tanpa kita harus bisa terpenjara oleh mungkin tanda kutip ya, karena gue belum nemuin istilah yang tepat ya. Mungkin tanda kutip norma-norma masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat yang mencegah kita untuk menjadi diri kita sendiri, yang akhirnya itu membuat kita jadi membunuh diri kita pelan-pelan karena kita menyangkal siapa kita sebenarnya. Oke. Tentunya konteksnya selama kita tidak melanggar hak properti orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain ya tentunya. Misalnya contoh, gue tidak membenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini diri saya memang suka nusuk-nusuk orang ya, jadi ya biarkan ya enggak gitu, itu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu, karena itu sudah bertabrakan dengan hak properti orang lain gitu, property right, di mana dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk yang lain-lain. Tapi ini lebih ke kebahagiaan gue adalah bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang memang gue pilih. Nah, sebelum Ustadz simpulkan, aku jadi mengerti sekarang bahwa cara satu-satunya untuk tanpa rules hidupnya simpel, jadi ateis saja. Dimana hilangkan Tuhan dalam hidupmu. Quran gak usah dipakai. Betul. Karena Quran itu isinya rules. Kalau kita Quran cuma buat dipeluk dan dicium-cium doang atau dibaca tapi gak diikutin, ngapain? Karena dia rules kan. Tapi coba perhatikan, ketika orang tadi ngomong, dia kan bilang ya, hidup jadi apa adanya, love is love. Tapi maksud aku bukan begini ya. Tapi maksud aku bukan begini ya. Tapinya banyak. Pada ujungnya maksud rules lagi. Pada akhirnya menurut aku ya. Nanti mungkin Ustaz bisa ini. Kayaknya manusia tuh gak ada yang gak butuh aturan. Benar. Manusia butuh aturan. Nah, jadi problem ketika dia bilang ini kan berbatasan sama hak properti orang lain. Itulah ketika masing-masing bikin aturan, ketika orang lain ketemu orang lain gimana dong? Aturan di keluarga dia beda sama aturan keluarga kita. Makanya itulah di situ tetap perlunya Tuhan. Nah, Muslim udah punya itu. Quran itu yang menjadi pemersatu aturan antara semua jenis genre umat manusia. Jadi orang dengan genetik apapun itu bisa bersatu di aturan yang sama kayak gitu. Nah, itu bagi aku Quran tuh menjawab itu. Itulah yang membuat aku bisa kemudian berdialog dengan ras manapun karena Quran. Andai kata itu, ini terjadi ketika ketemu beberapa anak ngaji di luar negeri. Yang kita baca kitab yang sama dan yang sama, kayak kenal ya? Ngerti gak sih kayak kita sudah berkenalan bahkan sebelum berjumpa. Betul Ustaz, ngerasa kayak walaupun udah tahu kok sama ya, tapi karena satu agama kayak antum pergi, gak usah sama anak ngaji lah, antum pergi umroh aja. Terus betul. Antum di samping antum assalamualaikum, terus dia senyum gitu kan ya. Betul. Seolah-olah kita tahu dia tahu kita. Betul, gitu. Karena rulesnya sama. Kita sama-sama mengharamkan apa yang kita pegang bersama. Itu maksudku, jadi kayak
Quran selain memberi petunjuk bagiku luar biasa karena dia memberi aku aturan gitu Tat. Yang itu aku sebagai orang mahababo tadi bodoh ya, nggak perlu mikir lagi. Betul. Tinggal ngikutin aja aturan yang ada itu kurang lebih Tat yang aku ngerasa Tat. Pertama, kalau kita perlu menjelaskan ya, bahwasanya orang-orang yang ateis ataupun orang-orang yang pengen bebas sebebas-bebasnya, mereka harus menciptakan ilusi. Oke. Mereka harus creating illusion. Kenapa? Nih aku kasih tau paradoks ya. Aku kasih tau paradoks. Nih salah satu paradoks ya. Percaya nggak? Antum harus percaya sama aku kalau aku bohong. Kalau aku percaya, berarti antum lagi bohong. Ya. Kalau antum percaya aku, percaya deh, aku lagi bohong. Karena antum lagi bohong. Betul. Kalau antum percaya aku bohong. Tapi kalau antum bilang aku bohong, berarti antum percaya aku. Iya. Paradoks kan? Iya benar. Oke, aku kasih tahu lagi paradoks yang lain ya. Saya mengimpikan hidup bahagia. Dalam arti bagi saya bahagia adalah kita tidak terpengaruh pandangan-pandangan orang. Di mana pandangan-pandangan orang itu tidak mengatur saya. Mau apain aja, saya terserah. Pandangan orang tidak boleh mengatur saya. Dia ngomong itu definisi kebahagiaan bagi dia. Sementara itu menjadi definisi kesengsaraan bagi dia sendiri. Karena dia ngatur hidup orang. Paham gak sih maksudnya? Dia kan bilang gini. Dia ibaratnya lu jangan ngatur buat aturan sehingga ngatur gue. Iya, berarti kan dia sedang ngatur orang untuk jangan ngatur dia. That's it. Paham gak sih? Itu paradok. Itu gak bisa. Iya, benar. Nah itu yang antum bilangin. Nah aku sederhanain ya. Yang antum bilangin ya. Jadi cuma ada satu cara. Kalau orang mau hidup sebebas-bebasnya, hidup sendiri. Please, hidup sendiri. Jadi kalau Anda hidup sendiri, Anda gak akan ketemu dengan orang lain. Dan Anda bisa ngapain aja. Dan gak ada yang peduli. Bener. Selama itu masih ada orang. Gak bisa. Karena ketika lu bener sih, dia bilang, lu jangan ngatur-ngatur hidup gue. Berarti kan dia lagi ngatur hidup orang ya. Benar. Oh my god. Oh iya ya. Sama kayak ada orang bilang gini, lu ngatur hidup orang terus sih. Udahlah gak usah ngatur hidup orang. Dia lagi ngatur hidup orang supaya gak ngatur hidup orang. Itu paradoks. Itu nggak mungkin terjadi. Iya benar. Makanya aturan pertama ketika orang hidup bermasyarakat selama dia nggak sendiri selama dia nggak sendiri, aturan pertama pada orang-orang yang mau sebebas-bebasnya tanpa aturan, tapi dia harus memiliki aturan pertama, tidak boleh ada aturan. Bukankah tidak boleh ada aturan itu some kind of rules? Iya. Jadi sebentar ya saya mau bikin aturan, gak boleh bikin aturan. Loh itu kan juga aturan. Iya. Aturannya adalah gak boleh bikin aturan. Itu minimal satu aturan yang harus dimiliki itu. Makanya kan ketika ada orang bilang saya pengen bebasnya. Di Perancis tuh ada kaum nudis. Iya betul. Ya kan ya. Kaum yang dia pergi ke pantai, dia bodo amat lu gak usah ngatur gue nggak mau pakai baju, lu mau apa? Ke jalan-jalan juga gitu dia. Iya, akhirnya orang-orang yang ke pantai pakai bikini doang itu walaupun bukan muslim ya, dia bilang, "Iya, tapi masalahnya bukan apa, lu nggak apa-apa terserah. Tapi kalau lu di depan mata gue, mohon maaf nih, lu ganggu mata gue." Gitu maksudnya. Gue juga punya kebebasan sebagaimana lu punya kebebasan. Kebebasan gue adalah gue harus bebas daripada pemandangan yang gue nggak suka. Akhirnya dilaporin. Akhirnya apa yang terjadi? Nudis itu dikasih bagian satu tempat, kamu cuma boleh di sini, dan kemudian yang lain adalah untuk orang-orang yang umum. Tapi harus pakai aturan nggak? Aturan. Nah makanya masalahnya adalah paradoksnya bukan pada aturannya sebenarnya. Jadi paradoks itu menunjukkan bahwa problematika kita tuh bukan pada aturan. Karena muter-muter terus. Betul. Tapi siapa yang ngatur? Itu masalahnya. Jadi siapa yang berhak ngatur? Maka aku selalu bilang pada orang-orang feminis, laki-laki nggak berhak mengatur perempuan. Betul. Aku yakin. Dan perempuan tidak juga berhak ngatur laki-laki. Paham gak sih maksudnya? Paham. Kamu gak boleh ngatur aku sebagai sesama manusia. Karena kamu sama aku manusia. Dan aku juga gak bisa ngatur kamu. Maka kita harus sepakat nih. Karena kita gak boleh mengatur sama-sama. Kita gak boleh sama-sama mengatur orang lain. Dan kita sendiri kita tahu bahwa kita harus punya aturan. Berarti aturan itu harus kita cari yang paling mendekati pada kenyamanan bersama. Berarti kita cari di luar kita. Orang-orang yang lain mengatakan, ya udah kalau gitu gimana kita voting aja. Ternyata juga nggak bisa. Sejarah menyampaikan kepada kita bahwa proses demokrasi itu tidak pernah demokratis juga, gitu kan ya. Makanya, atau orang-orang bilang ya dengan segala macam mereka coba untuk menentukan aturan, ternyata nggak bisa juga. Ujungnya, ya udahlah kita serahin pada raja aja. Kalau rajanya baik, kalau rajanya nggak baik. Gitu. Kalau rajanya lagi normal, kalau dia lagi nggak normal. Sedangkan kita punya syahwat yang selalu perlu pemenuhan.
Manusia itu ciri-cirinya adalah dia selalu perlu pemenuhan. Dan kalau dia perlu pemenuhan itu perlu aturan. Kalau dia hidupnya bareng. Kecuali kalau dia hidupnya sendiri. Antum hidup di hutan aja perlu aturan loh. Iya benar. Coba ya, antum hidup di hutan nih. Malam-malam antum buka api. Datang tuh singa tuh ke antum. Paham gak sih maksudnya? Dan antum bisa argumen dengan singa. Nggak bisa. Mohon maaf ya singa ya, saya tuh hidupnya nggak mau diatur lah. Singa bilang gue kagak peduli, gue lapar. Gitu kan. Dan gue baru tahu sih itu. Paham gak sih? Tahu baru tahu kalau bakar-bakar hutannya. Ya maksudnya kalau malam-malam kan antum harus gelap. Ya, jangan sampai ada tanda-tanda antum bikin ribut ya kan, singa-singa wah ada makanan nih. Gitu, atau buaya lah, atau minimal ular sanca atau ular. Ya Allah. Paham gak sih maksudku? Artinya hidup di kota ketemu ular, hidup di hutan ketemu ular. Artinya tetap tidak ada aturan. Bener, karena kita tuh hidup bareng-bareng. Dan contoh ya, hidup berkeluarga aja deh. Kita kan hidup berkeluarga bukan hanya urusan agama. Tapi kita harus bikin aturan-aturan yang lain. Contoh ya, misalnya aku bilang sama istriku, Dek kalau bisa ya pas aku di rumah, kan kamu tahu jadwalku. Dan aku bilang aku mau keluar. Nanti pas aku pulang ke rumah, Mbok ya kamu tuh ada di rumah. Dia nanya kenapa Bi? Terus aku bilang, ya karena aku gak bisa kalau nggak ada kamu di rumah. Asik. Misalnya. Pertanyaanku, dia akan bilang nggak? Kok gitu sih? Kamu keluar enak-enak, aku di rumah kamu nggak ada nggak apa-apa. Kenapa aku harus selalu ada kamu di rumah? Dia nggak bilang gitu. Kenapa dia nggak bilang gitu? Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada aturan. Apa tuh? Rasa cinta. Makanya sebenarnya orang itu ketika nggak mau diatur, dia tuh sebenarnya bukan nggak mau diatur, cuma dia belum sayang aja. Begitu dia sayang sama sesuatu nih, atau dia cinta sama sesuatu, aku yakin dia jadi budak. Berarti ketika ngomong love is love but rules is rules, sebenarnya love ya is love, tapi jika ditempatkan kepada mencintai siapa tadi? Betul. Jika cintanya kepada Allah, rules is not important anymore. Saya tanya sama antum. Kalau Hasan bilang antum, papa, kita main kuda-kudaan yuk. Terus antum bilang, ini bapakmu. Enggak gitu. Enggak gitu lah. Antum apa? Ayo. Iya. Karena antum lagi sayang. Sayang. Kalau antum lagi capek mungkin enggak gitu. Enggak, jelas. Artinya apa? Artinya adalah Allah itu nyuruh orang yang sayang. Allah enggak pernah nyuruh orang yang enggak sayang. Makanya yang dibangun di dalam Islam itu adalah rasa cinta dulu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ngasih aturan sebelum dia ngasih reason. Artinya pada orang-orang yang sudah jatuh cinta, dia bahkan ngomong gini, apalagi yang harus aku lakukan untuk kamu? Berarti di titik tadi kita ngomong love is love, rules is rules, sebenarnya percuma bilang gitu ke orang-orang itu. Ya ada aturannya. Betul. Karena dia nggak mencintai yang pembuat aturan. Benar. Aturan itu adalah sesuatu yang remeh bagi orang mencintai. Karena tanpa aturan pun dia sudah mau melakukan apapun. Oh my God. Maka kalau berat sesuatu bagi kita aturan itu ya berat, kita malas atau kita kemudian stres mikirin dia, itu bukan karena aturan itu yang salah. Tapi karena kitanya belum siap. Kita belum lihat orang-orang bucin nggak? Iya lihat orang bucin dia ngelakuin apapun. Aneh banget. Nah itu sama kayak orang-orang luar ngelihat orang muslim. Dia bilang kok kalian aneh banget sih, disuruh sholat 5 waktu, nutup hijab mau. Padahal ini kan rambut kan dalam mahkota. Kalian kok mau untuk di sini disuruh wudhu, disuruh ini, disuruh pergi haji, kan dibohongin sama orang Arab kalian. Aneh banget tuh. Aneh sampai banget sana kalian. muter-muterin batu, lempar-lempar batu. Begitu mereka sudah jatuh cinta, mereka bahkan nggak nanya lagi ini kenapa. Mereka bilang sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, siap. Oke, saya akan lakukan. Maka kita itu repotnya adalah menanamkan rasa cinta itu pada orang. Lalu kemudian ketika mencintai sesuatu, ketika orang sudah mencintai sesuatu, dia cenderung akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Makanya orang-orang bilang bukan tidak bisa tapi kurang cinta. Bukan tidak bisa tapi kurang cinta. Artinya orang mencintai sesuatu perlu aturan nggak? Perlu. Bahkan dia minta, bukan perlu lagi. Orang mencintai sesuatu dia minta aturan. Aku diatur dong. Gimana caranya? Paham gak sih maksudnya? Iya. Gimana caranya biar aku bisa terkoneksi dengan engkau misalnya? Itu yang terjadi pada sholat. Itu yang terjadi. Jadi gini ceritanya ya. Sebelum Isra Mi'raj, itu sahabat-sahabat Rasulullah senantiasa mintanya sama Rasul. Ya Rasulullah tolong mintain Allah kepada Allah kayak gini dong. Kayak gini dong. Tolong mintain Allah. Kita boleh ketemu dengan Allah kapan ya? Rasul bilang pas sholat. Kapan pas? Iya pas tahajud. Karena waktu dulu cuma syaratnya tahajud. Mereka selalu berpikir menanti-nanti kapan lagi nih? Kapan lagi nih? Ketika kemudian dikasih sholat, berarti kita gak usah lewat Rasul lagi. Kita bisa minta langsung sama Allah. Berapa kali bolehnya? 5 kali. Cuma 5 kali.
Itu pandangan orang-orang yang sudah cinta sih. Yang nggak kayak kita lah ya. Kita kadang-kadang masih bentar lagi udah asar. 5 kali nggak bisa 2 aja. udah maghrib aja. Perasaan baru tadi sholat asar. Ya kayak gitu. Itu beda kenapa? Karena kurang cinta. Love is love, benar. Cinta itu memang cinta, tapi bukan berarti cinta itu tidak perlu aturan. Perasaan itu memang tetap perasaan, tapi bukan berarti tidak ada moral. Ada pembahasan yang sangat penting tentang aturan oleh orang Amerika ketika membahas tentang moral. Coba lihat ya, kalau kita bicara love is love, perasaan adalah perasaan, marah adalah marah dan segala macam. Sekarang saya mau nanya, aku mau nanya, ayam itu daging ayam itu daging bukan? Daging. Itu binatang bukan? Binatang. Kucing itu binatang atau bukan? Binatang. Dia punya daging nggak? Daging. Apa beda daging kucing sama daging ayam? Iya, kandungan aja sih paling. Lalu kemudian dia nanya orang yang menulis tentang moral ini. Lihat betapa manusia itu sudah diinstal moral sama Tuhan. Iya, benar. Sama Allah. Iya, benar. Dia pelihara kucing. Ya kan ya? Pelihara sampai kemudian 3 tahun dia sayang banget kucingnya. Ketika dia pulang kucingnya keluar. Lalu kemudian kucingnya ngelus-ngelus di sini dia. Kucingnya perhatian, memberikan kasih sayang dan segala macam. Tiba-tiba kucingnya ketabrak. Nangis. Terus dia makan gak tuh daging Enggak kucing? lah. Gila, dikubur lah. Kalau enggak usah kucing deh, dia pelihara ayam. Iya. Dia pelihara ayam sampai gede. Ayam tuh nggak takut lagi sama dia. Ayam tuh kemudian dia udah lihat sama 3 tahun, diajak ngobrol dengan Bapak aku tuh kayak gitu, Tat. Serius, Tat. Gitu. Jadi dia punya kebiasaan karena kami bukan orang mampu ya. Orang pada potong kambing, potong apa Idul Adha, dia pelihara ayam, Tat. Dia mampunya itu. Betul. Tapi setiap kan dia pelihara sendiri, nggak mau Nangis beli. kan? Nangis, Tat. Betul. Itu maksudku. Artinya adalah apa? Tetap manusia punya moral. Mungkin dia nyembelih, tapi dia nggak akan makan karena dia kebayang-bayang tuh mukanya ayam itu. Iya, mama aku tuh nggak mau tuh. Dia bilang, saya ingat itu ayam katanya. makanya itu moral manusia. Itu sudah built in dengan manusia. Artinya tetap perlu aturan kan. Artinya contoh nih, orang bilang, lu makan aja, itu kan tetap ayam juga. Enggak, beda. Jadi sudah ada kenangan ayamnya sama saya. Nah, artinya tetap manusia tetap perlu aturan. Nah pertanyaannya aturannya yang mana? Karena kalau diserahkan pada manusia, kalau nggak dia punya kepentingan pribadi, ada apa namanya conflict of interest. Yang kedua, dia trial and error. Nah pertanyaannya, kalau itu nyusun Lego, trial and error nggak apa-apa. Tapi kalau sana ini bukan nyusun, ini adalah manusia, itu bahaya. Maka aku sering bilang kan, betapa aturan itu sangat diperlukan. Coba bayangin, Lego. Itu Millennium Falcon. Itu 500 halaman, bro. Wow. Cuma 500 halaman petunjuknya. Cuma 7.500 pieces. Bayangin, kalau andaikan antum skip 2 halaman tuh, nggak jadi Millennium Falcon tuh. Sekarang aku mau nanya sama antum, orang beli Lego untuk apa? Pajangan. Bukan? Mainan. Kenapa orang main Lego? Dimainin buat pajangan. Kenapa? Supaya apa? Happy. Sekarang aku mau nanya antum ya. Ini ada 7.500 pieces disebarin di depan muka antum gitu kan ya, di ruang tamu antum. Terus antum dikasih tahu ini gambarnya ya mas. Terus nggak dikasih buku petunjuk. Antum happy atau stres? Stres lah. Jangan yang 7.000 ada yang cuma kecil yang butuh manusia aja kayak mana lah ini gitu. Sekarang aku mau nanya, antum nikah kenapa? Nikah? Kenapa? Pengen happy kan? Iyalah, maksudnya pengen bahagia. Antum bekerja pengen happy gak? Iya. Antum hidup pengen happy gak? Semua yang antum rencanakan untuk happy, tapi antum gak punya aturan, itu malah bikin stres. Bener. Maka ada orang nikah malah stres. Ada orang punya kerja bagus malah bunuh diri. Ada orang habis beli mobil mewah terus kemudian dia stres, depresi. Bener. Karena dia nggak punya buku petunjuk, dia nggak tahu cara menyikapinya. Nah, aku coba bilang sama mereka ya, coba lihat baik-baik ya. Itu Lego nggak punya perasaan. Itu Lego nggak pernah protes, nggak pernah komplain, nggak pernah demanding. Ya nggak sih? Tapi istri demanding nggak? Iyalah. Cepet ya ngomong gitu ya. Cewek itu demanding, cewek itu komplain, cewek itu sangat susah sekali kayak nggak ada. Karena dia punya hidup sendiri. Betul, kan? kayak nggak ada polanya, nggak ada rumusnya. Betul. Tiba-tiba dia nangis, terus kita tanya, dia diam, terus kemudian kita diemin, dia bilang kenapa kamu nggak nanya? Lah terus mau gimana? Ya kan kesalah pokoknya kamu. Lah itu kan cewek ya. Cewek punya semuanya. Lego kan nggak punya. Cewek punya perasaan dan segala macam. Artinya cewek itu lebih rumit daripada Lego. Kalau Lego aja 500 halaman. Betul. Antum mau buat berapa halaman tuh cewek? Wah biasa ya. Dan kalau misalnya cewek buat aturan hari ini 500 tahun lagi mereka nggak usah 500 tahun, 10 tahun lagi mereka ubah. Iya benar. Mereka ubah lagi setelah 15 tahun. Karena kan stressing. Mungkin bangun pagi mimpi apa berubah lagi. Ya itu dia. Kamu harus minta maaf sama aku. Loh, kok aku minta maaf? Aku mimpi kamu selingkuh. Kan kau mimpi, kenapa aku yang salah? Lah itu kan terjadi. Nah artinya Islam tuh mempermudah kita.
Maka ada teman saya namanya Mas Jaya Setiabudi itu, aku nanya, kenapa antum masuk Islam Mas? Dia bilang karena Islam itu aturannya banyak. Lah aku bilang, Mas, yang ada tuh orang-orang gak mau masuk Islam gara-gara aturannya banyak. Betul. Harus sholat 5 waktu lah, harus wudhu lah, harus begini. Dia bilang justru itu menandakan yang buat agama ini gak main-main. Ini yang buat agama gak main-main ini. Dia buat sampai sedetail itu untuk supaya kalian tuh happy. Biar karena hidup begitu rumit. Iya. Hidup tuh begitu rumit. Cuman Allah pengen kita happy. Dan ternyata kemarin kita udah lihat gimana satu kesalahan kecil bisa mengakibatkan satu negara tuh cease to exist gitu kan ya. Gagal untuk eksis. Wow. Aduh. Makanya artinya gini. Benar kata Allah. Kadang-kadang kita merasa itu tuh berat. Padahal itu cara Allah meringankan kita. Karena dalam agama kan setiap hal yang berat pasti ada yang ringan. Karena kalau kita kalau kita safar kita dikasih keringanan untuk sholat jamaah. Kalau setiap kali kita ketemu rukhsah kita pasti setiap kali kita ketemu yang berat pasti dikasih rukhsah keringanan. Nah itu juga sama. Jangan-jangan selama ini kita kira berat itulah yang sebenarnya yang memperbaiki hidup kita. Kita ngelihatnya ke pas pelaksanaannya. Oke, aku mau kasih tahu satu lagi. Bagaimana orang-orang yang suka Lego memandang buku petunjuk? Penting. Mereka memandang itu sebagai beban atau memandang itu sebagai bantuan? Bantuan. Karena mereka tahu mereka sedang nyusun sesuatu yang mereka tidak bisa buat tanpa ada petunjuk. Merinding aku. Kalau andai kan kita melihat Al-Quran itu sebagai beban, ya berarti sebenarnya kita tuh nggak mau nyusun itu tadi. Jadi karena orang benar-benar pengen nyusun Legonya tuh mau selesai, dia ngelihat yang namanya buku petunjuk itu bukan beban. Itu maksudnya. Nah, artinya kalau andaikan ada orang dia ngelihat Al-Quran kayak beban, berarti dia memang gak ngerti sih. Atau dia belum paham tentang seperti apa. juga ya kayak kayak mana sih ini Legonya gini? Nah, ini kau baca lah. Nggak mau tapi. Nah, tapi ini gimana nyusunnya? Kau baca lah. Itu dia tuh. Agak repot ya. Makanya kan ketika ada orang bilang aku tuh mau hidup bahagiaku versiku adalah seperti ini. Berarti sebenarnya dia bukan mau nyusun seperti yang tadi. Jadi dia kayak dapat balok-balok terus dia mau nyusun sendiri. Paham gak sih maksudnya? Ini ada balok gambarnya Millennium Falcon nih misalnya nih. Terus dari situ antum buat kayak apa ya? Kayak cuma buat kayak ini kayak cuma dinding gitu Nah, aku maunya kayak gini. Ya masalahnya kita mau buat Millennium Falcon ini masalahnya. Paham gak sih maksudku? Nah itu sih sebenarnya. Makanya sebenarnya ya Al-Quran itu adalah sebuah sumber aturan yang menurutku sangat fair. Karena kenapa? Datangnya bukan dari manusia, datangnya adalah dari penciptanya manusia. Nah problemnya banyak orang tuh nggak paham bahwasanya benar nggak sih Allah ini adalah pencipta manusia. Untuk itulah kita tuh ngajarin orang. Karena ketika itu sudah terdefinisi bahwasanya pencipta manusia itu adalah Allah, maka memakai Al-Quran itu adalah hal yang paling logis di dalam hidup manusia. Makanya kita juga belajar itu dakwah pertama tuh menimbulkan rasa cinta dan percaya kepada Allah dulu ya. Itulah bukan akidah. Aturannya ya. Benar. Bukan syariat, karena percuma ngomongin syariat. Benar. Kalau dia nggak sayang gitu, nggak cinta. Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan pada orang untuk beriman dulu baru kemudian memberikan mereka aturan. Karena kalau kita memberikan mereka aturan tanpa ada rasa cinta atau rasa iman pada mereka, maka itu cuma jadi fitnah. Ada orang anu ketemu di jalan, terus bilang gini, bro, kalau lu lewat garis nih offside, out. Mereka bilang emang gue main bola. Apa sih lu? Tapi kalau mereka mau main bola, mereka akan respect dengan aturan. Bener. Masya Allah. Nah jadi gitu kira-kira. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan kita, kenapa kita tuh harus memerlukan aturan dan dari siapa aturan tuh datang? Karena aku adalah orang egois, aku nggak mau diatur manusia. Betul. Karena manusia tuh pasti membuat. Ini yang aku bilang kemarin. Ini tuh dua kutub tapi dua-duanya relate loh. Antum tuh sampai di level nggak mau diatur sama siapapun. Maka aku biarlah Allah yang ngatur. Kalau aku kayak ada bisa ngatur aku nggak gitu loh, kayak malas mikir gitu loh. Kan apatis banget sampai yang orang yang apatis istilahnya yang Al-Quran idealis sekali. Jadi idealis sekali memfasilitasi. Yang apatis sekali ya. Nah, ngapain gue mikir sih? Ini ada Allah, ini udah Allah aja lah, nggak? Betul. Ada orang yang mau repot, ada orang yang nggak mau repot. Semuanya bisa diakomodasi oleh Al-Quran. Luar biasa. Dan aku makasih banget karena dulu pas awal-awal ngaji ini sama Ustadz juga, itu yang membuat aku juga ngelakuin hal sama ketika mau menikah. Jadi aku tuh benar-benar nyari yang satu kata doang. Dia bilang, iya insya Allah siap kalau ada apa-apa kita balik ke Quran. Karena nggak sanggup aku debat sama perempuan. Benar. Itu benar. Itu capek. Itu capek. Walaupun dalam pernikahanku kita nggak pernah debat tentang Al-Quran. Alhamdulillahnya nggak pernah sampai level itu ya. Nggak pernah sampai level kita ngasih ini aturan, ini dalilnya, ini ayatnya. Karena kalau masalah remeh-temeh, insya Allah kalau laki-laki mah mudah ngalah. Betul. Maksudnya kayak udah itu bukan hal penting. Betul. Tapi kan ketika halnya udah urgent banget, aduh.
Makanya kalau andaikan di dalam rumah tangga teman-teman sekalian, istrinya sudah mulai bilang, dalilnya mana? Berarti Anda bukan perlu belajar dalil untuk jawab dia. Tapi Anda perlu untuk membuat dia mencintai Anda supaya dia nggak bilang dalil. Alhamdulillah saya nggak pernah nanya. Kalau istriku nggak pernah nanya dalil sih. Lebih nggak yakin aku bisa jawab. Itu bisa jadi. Gitu. Oke, thank you teman-teman ya. Semoga pembahasan soal ini bisa membuat kita semakin cinta sama Allah dan semakin ingin diatur oleh aturan-aturan Allah. Betul. Ya, itu yang penting. Jadi keren Al-Quran tuh ya. Ya, sampai jumpa lagi besok ya Tante ya. Kita balik lagi insyaallah di jam yang sama menemani Ramadan kalian. Dadah.